Halo, selamat pagi semua. Baik, perkenalkan saya Ilham Ramdhani. Saya mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 211509136. Saya merupakan mahasiswa semester kedua dari kelas B. Kali ini saya akan membahas tentang ujian tengah semester dengan matkul Sistem Informasi Enterprise. Yang pertama kali akan saya bahas yaitu yang pertama ada profil perusahaan yang saya gunakan Customer Relationship Management-nya, yaitu ada PT Unilever Indonesia. PT Unilever Indonesia bergerak dalam bidang manufaktur, pemasaran, dan distribusi barang konsumsi, termasuk sabun, deterjen, margarin, makanan berbasis susu, es krim, produk kosmetik, minuman berbasis teh, dan juga jus buah. Portofolio perusahaan mencakup banyak merek yang dicintai dan juga terkenal di dunia. Merek-merek tersebut yaitu Pepsodent, Pond's, Lux, Lifebuoy, Dove, Sunsilk, Clear, Rexona, Vaseline, Rinso, Molto, Sunlight, Wall, Blue Band, Royco, Bango, dan masih banyak lagi. Perusahaan ini mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1933. Lalu, materi selanjutnya yaitu mengenai aplikasi Customer Relationship Management yang digunakan di PT Unilever Indonesia. Yang digunakan yaitu untuk meningkatkan pengalaman konsumen dan mengumpulkan informasi pelanggan yang lebih baik, Unilever telah menggunakan Asto Solusi Real Dialog, yaitu alat dalam panggilan pusat, yang dimana Real Dialog ini menggunakan mesin linguistik untuk menganalisis pelanggan di masing-masing kata. Kemudian, menyediakan pusat kontak agen sehingga mudah membaca tanggapan. Selain itu, kekuatan utama dari sistem ini adalah simplifies agen pekerjaan, yang memungkinkan mereka untuk memberikan jawaban lebih cepat dan fokus dalam membangun hubungan antar customer-nya. Real Dialog Unilever juga membantu pelanggan lainnya, termasuk mengumpulkan data konsumen. Real Dialog Unilever digunakan pada situs web pada tahap selanjutnya dari kerjasama antar customer. Manajer akan mampu bereaksi terhadap komentar konsumen online secara real time. Real Dialog Manager ini akan meningkatkan nilai dari pelanggan dan akhirnya menghasilkan pendapatan yang banyak karena mereka akan senang dengan layanan yang mereka rasakan dan mendapatkan informasi produk yang sedang mereka cari. Selanjutnya, materi tentang hambatan dalam pengimplementasian Customer Relationship Management di perusahaan Unilever Indonesia. Di dalam PT Unilever Indonesia ini, untuk mengoperasikan perusahaan dan mencapai tujuannya, hal yang menjadi hambatan bagi perusahaan Unilever Indonesia ini adalah persaingan dengan perusahaan-perusahaan lain yang bergerak dalam bidang yang sama. Untuk menghadapi hambatan tersebut, upaya yang dilakukan Unilever Indonesia untuk kedepannya yaitu akan mengadakan program MT atau Management Training, di mana di dalam program ini memiliki tujuan untuk mencari bibit-bibit sumber daya manusia yang potensial dan juga yang memiliki kompeten tinggi. Nah, para MT menjalani pekerjaan sebagai asisten manajer selama 2 tahun. Seorang asisten manajer yang ditempatkan di bagian pemasaran, misalnya, harus bisa belajar banyak tentang pemasaran. Ia mesti terjun ke pasar-pasar tradisional hingga ke pelosok daerah untuk mengetahui dan memahami kebutuhan konsumen. Di lain pihak, perusahaan memonitor perkembangannya sambil mengevaluasi apakah seorang asisten manajer ini layak dipromosikan sebagai manajer atau tidaknya. Selanjutnya, materi yang akan saya bahas yaitu dampak penggunaan ECRM atau Electronic Customer Relationship Manager. Dampak yang dapat saya temukan di dalam perusahaan Unilever Indonesia ini yang pertama yaitu pelaksanaan Customer Relationship Management di perusahaan Unilever Indonesia ini telah dapat meningkatkan pelayanan bagi para pelanggan
sehingga pelanggan merasa puas dan lebih loyal terhadap perusahaan. Lalu dampak yang kedua yaitu dengan adanya Customer Relationship Management, perusahaan membangun hubungan yang lebih mendalam kepada para pelanggannya. Lalu dampak yang ketiga yaitu Customer Relationship Management membawa perubahan yang cukup baik bagi perusahaan di dalam meningkatkan profit perusahaan. Nah, dari ketiga dampak yang saya sebutkan tadi, karena dampak-dampak tersebut dapat dikatakan sebagai keuntungan, jadi dampak yang saya temukan ini termasuk dampak positif ya dari penggunaan Customer Relationship Management di PT Unilever Indonesia. Selanjutnya yang saya bahas yaitu teknologi BI yang digunakan atau teknologi Business Intelligence yang digunakan di dalam perusahaan Unilever Indonesia ini. Untuk sistem eksekutif Information System dan Business Intelligence atau EIS dan BI-nya, Unilever menggunakan aplikasi Business Warehouse dan juga Business Object, yang dimana sistem ini mengambil data dari aplikasi SAP atau backend dan informasi akan secara otomatis terupdate setiap hari. Hal ini dapat dijelaskan oleh Danar, yaitu Unilever memiliki dua model pasar atau customer, yakni General Trade dan Modern Trade. Kedua model customer tersebut menggunakan aplikasi yang berbeda. Untuk Modern Trade, seperti Carrefour, Ramayana, dan Hypermart, pihak Unilever tidak mempunyai sistem khusus yang dipakai oleh pelanggannya. Akan tetapi, untuk pengiriman sales order digunakan sistem Electronic Data Interchange atau EDI, yang di Indonesia providernya adalah PT EDI Indonesia. Adapun untuk General Trade, dalam hal pengiriman dan permintaan barang ke berbagai toko oleh distributor, pencatatan datanya menggunakan aplikasi Distributor Management System yang menggunakan distribute model. Artinya, di setiap distributor ada satu instalasi aplikasi. Nah, di sini terdapat beberapa aplikasi lokal yang digunakan oleh Unilever. Salah satunya aplikasi Sisila Pro dari PT Pratesis. Aplikasi itu mencakup beragam modul kebutuhan seperti distribusi, penjualan, inventory, pembayaran, hingga operasional distributor. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu keberhasilan dari pengimplementasian Business Intelligence di dalam perusahaan Unilever Indonesia. Keberhasilan yang dapat saya temukan di dalam sistem terintegrasi Business Intelligence yang pertama yaitu simplifikasi proses bisnis, yang dimana perusahaan menjadi lebih kompetitif. Lalu yang kedua, ada Master Data Management yang tersentralisasi sehingga meningkatkan keakuran data dan informasi manajemen di dalam perusahaan Unilever Indonesia ini. Lalu yang ketiga, integrasi yang lebih mudah, baik antar sistem atau antar departemen maupun antar negara. Lalu yang keempat, support dari departemen teknologi informatika lebih mudah, karena sistem baru ini lebih up to date secara teknologi. Sehingga dari keberhasilan yang saya sebutkan di atas itu sangat menguntungkan dampaknya terhadap perusahaan Unilever Indonesia ini. Nah, selain kita membahas keberhasilan, kita juga akan membahas keuntungan dari Business Intelligence-nya. Keuntungan yang pertama yang dapat saya temukan yaitu dapat meningkatkan profit. Hal yang dimaksudkan yaitu Business Intelligence dapat membantu mengambil keputusan yang bersifat strategis, yang dimana keputusan yang tepat tentunya akan mempengaruhi pendapatan perusahaan yang juga akan berdampak pada keuntungan perusahaan. Lalu keuntungan yang kedua yaitu menurunkan biaya peningkatan pemasaran. Hal yang dimaksudkan yaitu dengan diterapkannya Business Intelligence pada perusahaan dapat mengurangi biaya operasional perusahaan sebagai contoh, biaya penelitian untuk mengetahui pola perilaku pelanggan di dalam melakukan pembelian barang atau jasa. Lalu keuntungan yang ketiga yaitu dapat meningkatkan pemasaran. Hal yang dimaksudkan yaitu Business Intelligence dapat membantu memberikan informasi terkait penjualan yang mana informasi mengenai penjualan tersebut dapat diolah dan untuk membantu strategi pemasaran. Lalu keuntungan yang keempat yaitu dapat mempermudah pengambilan keputusan. Maksudnya adalah
Business intelligence ini tentunya dapat mempermudah pengambilan keputusan karena informasi yang disajikan di dalam business intelligence lebih efektif dan juga lebih mudah dipahami. Sekian itu saja materi yang dapat saya paparkan mengenai customer relationship dan business intelligence di dalam perusahaan Unilever Indonesia. Bila ada kesalahan kata dalam pemaparan materi, saya mohon maaf. Dan juga terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya.